Bila waktunya tiba, Satrio Piningit akan muncul menampakkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Joyoboyo menyebutkan Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan, Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi Goro-Goro, zaman Kolobendu yang mencapai puncaknya. Lantas, siapakah sejatinya sosok Satrio Piningit yang dimaksudkan tersebut? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Ditandai dengan berbagai bencana musibah kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara chaos, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu, juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Namanya juga Satrio Piningit yang harus dipingit, tersembunyi sampai pada saat ia akan muncul tepat pada waktunya. Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan, Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satrio Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, memiliki arti bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, yakni tampan, berwibawa, namun Satrio Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa dan juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Bunyi bait 162. Bersenjata Trisula Weda memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Sosok Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum 3 karakter kepemimpinan. Pertama, Satrio Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satrio Pinondito merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satrio Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Ronggowarsito menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satrio Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Satrio Kinunjoro Murwokuncoro, Satrio Mukti Wibowo,
Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumpolo Atur, Satrio Lelono Topo Ngrame, Satrio Piningit Hamung Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Dalam buku Perjalanan Spiritual Menelisik Jejak Satrio Piningit, Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya, karya Tribudi, Marhain Darmawan, dan Nur Rahmat, disebutkan bahwa sosok Satrio Piningit dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Dalam tafsirnya Darmawan dan Nur Rahmat tahun 2007 halaman 271 menyebut sosok Satrio Piningit dimiliki oleh semua presiden, di antaranya: pertama, Satrio Kinunjoro Murwokuncoro yang menjelma pada Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan. Selain proklamator, Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama yang berkuasa kurun tahun 1945 sampai 1967. Kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto. Selain kaya raya, berwibawa, dan ditakuti, Soeharto juga mengalami kondisi selalu dipersalahkan, serba buruk, selalu dikaitkan dengan segala keburukan yang berkuasa pada tahun 1967 sampai 1998. Ketiga, Satrio Jinumput Sumpolo Atur yang diidentikan dengan Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang dinilai sebagai pemimpin terpungut atau diangkat, namun hanya dalam masa transisi saja karena hanya memimpin kurun tahun 1998 sampai 1999. Keempat, Satrio Lelono Topo Ngrame yang diidentikan dengan Gus Dur karena saat Gus Dur memimpin kurun waktu 1999 sampai 2000, beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri. Bukan tanpa alasan, Gus Dur memilih mengenalkan Nusantara ke jagat demi eksistensi dan martabat bangsa. Kelima, Satrio Piningit Hamung Tuwuh yang diidentikan dengan Megawati Soekarno Putri yang memimpin kurun waktu tahun 2000 sampai 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya Presiden Soekarno. Keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro yang diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memimpin 2 periode sejak 2004 sampai 2014. SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pambukaning Gapuro untuk menuju Golden Age. Setelahnya, yaitu ketujuh, adalah sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang diidentikan dengan Presiden Jokowi yang memimpin atau berkuasa sejak tahun 2014. Siapa sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu? Tafsir di atas tampaknya pas, kompatibel, dan sangat relevan dengan karakter masing-masing presiden. Lalu, siapakah sosok pemimpin yang akan lahir di tahun 2024 mendatang? Pertanyaan ini tentu penting bagi orang yang memahami metafisika Nusantara. Satrio berarti orang yang kesatria, pemberani, gagah, dan tegas. Gagah tidak harus fisik, namun lebih pada substansi dan ketegasan mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebab pemimpin
hakikatnya adalah buruh rakyat yang digaji. Pinandito berarti seseorang begawan, negarawan, bukan sekedar politisi. Sinisihan Wahyu merupakan orang yang dekat dengan Tuhan, manunggal dengan hatinya, rakyat, dan dicintai Tuhan. Masalahnya, dalam teori siklus, bisa jadi tahun ini tidak lagi Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang dibutuhkan Nusantara. Bisa jadi kembali pada sosok pertama, yaitu Satrio Kinunchoro Murwokuncoro atau kedua, dan seterusnya. Ini merupakan rahasia Tuhan, dan tugas kita hanya beristihad untuk menafsirkan realitas dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ketika Indonesia sudah dalam siklus ke-7 dari konsep di atas, tentu kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu akan jaya dengan ayat Kolosebo atau kehancuran atau era Kolobendu. Kita dapat menganalisisnya dengan ayat-ayat Qauliyah atau kauniyah dari Allah, baik berupa realitas sosial, alam maupun metafisik. Najib 2014 menafsir, Indonesia era 21 ini masih membutuhkan sosok Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ia merupakan sosok yang pemberani, sedikit gila, tidak mempan tembak, santet, namun hatinya selalu melekat dengan Tuhan dan rakyat. Jika ia khianat pada rakyat, maka Tuhan marah. Jika dia jauh dengan Tuhan, maka rakyat yang akan marah. Entah Satrio Pinandito atau yang lain, semua kita serahkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang jelas, siapapun calon pemimpinnya kelak, mereka harus tahu konsep Satrio Piningit sebagai wahana memanjakan atau memajukan Indonesia. Bisa calon A atau B dan seterusnya. Semua adalah rahasia Tuhan yang sudah diracik apik Eyang Ronggowarsito dan Prabu Jayabaya. Siapa yang layak menjadi Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang akan datang? Itulah tadi sederet ulasan mengenai siapakah sosok Satrio Piningit dari berbagai pandangan yang layak dan pantas. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan hal tersebut? Atau mungkin Anda mengetahui sosok yang sesuai dan pas sesuai gambaran Satrio Piningit di atas? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Terima kasih. Hai dulur, aku mau ngasih tahu ke kalian semua aplikasi investasi yang keren parah, apalagi kalau bukan Binomo. Yes, bener banget, Binomo bisa ngebantu dulur semua untuk mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan di rumah aja. Caranya gampang banget. Dulur tinggal download aplikasinya baik di iOS atau di App Store, klik aja Binomo. Nanti kalian bisa langsung download dan bisa mulai untuk investasi. Yuk mulai investasi dari sekarang. Nah dulur, berikut tampilan dari screen aplikasi investasi Binomo. Yuk kita mulai sekarang. Oke, good. Cara gunanya gampang banget. Dulur tinggal pilih grafik naik atau turunnya. Oke, ini banyak banget tutorialnya. Dulur bisa langsung cek di YouTube atau di apapun itu untuk tutorial cara gunainya. Oke, naik. Oke, good. Nice, aku dapat profit nih. Ya, itu kan tadi dulur cara gunain aplikasi investasi Binomo yang pasti mudah banget dan dulur wajib untuk nyobain. Oh ya, satu lagi, ini diperuntukkan untuk dulur semua yang usianya di atas 18 tahun. So, buruan langsung download aja aplikasinya. Bakal aku tulis kode promonya di deskripsi box dan linknya ya. Just buruan gabung bersama aplikasi investasi Binomo. Aku tunggu ya. Dadah.